Well, hello everyone. Saya Moya Aisyah Abduna dari KKNDR 082 IAIN Kediri. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Yuk disimak sampai akhir. Novel coronavirus adalah jenis baru coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia, virus tersebut menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sering dikenal dengan MERS, dan juga sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang juga dikenal dengan SARS. Untuk mengetahui sejarahnya, pantau kilas balik berikut ini. Virus corona bersifat zoonosis yang berarti ia merupakan penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies dan malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada pada manusia. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta kepada manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan juga hewan ternak yang lain. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona kepada manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2002 hingga 2003, dan wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS pada tahun 2015. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 yang memicu wabah di China pada Desember 2019. Wabah tersebut merebak di berbagai negara, sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai global pandemic atau pandemi global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol dan menyerupai mahkota, juga corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 dan menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian, pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Bond menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernafasan orang flu tersebut. Lalu pada akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan juga hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis pada babi. Virus tersebut dapat ditularkan semuanya dan telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron, dan juga kelompok virus baru tersebut yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus yang baru. Virus corona masuk dalam subfamili Coronaviridae dalam keluarga Coronaviridae, dan berbagai jenis virus corona tersebut bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan penyebarannya. Dokter saat ini mengenali 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia, yaitu virus-virus berikut ini. Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin menyerupai asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peliharaan seperti terenggiling yang dikonsumsi sebagai makanan di berbagai restoran di China dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip dengan virus corona dari kelelawar. Hal tersebut menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Siapapun dapat terinfeksi virus corona.
Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan juga musim dingin. Di samping itu, seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember kemarin. Infeksi coronavirus yang disebabkan oleh virus corona itu sendiri dapat menyebar dengan cara berikut ini. Yang pertama, percikan air liur pengidap melalui batuk dan juga bersin, lalu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, dan yang terakhir melalui tinja atau feses. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui secara pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia. Namun di kasus pada bulan Desember kemarin di Tiongkok menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan penularannya saat ini bisa dari manusia ke manusia. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, hingga demam yang melebihi 38 derajat Celcius. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia akut yang disebabkan oleh COVID-19 juga, yang mengakibatkan gejala seperti berikut. Yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk, dan lain-lain. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan juga lansia. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan juga air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Lalu hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, hindari menyentuh hewan atau unggas liar, dan juga harus sering-sering membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Lalu tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan pernah keluar rumah dalam keadaan sakit, lalu kenakan masker dan juga segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Simak ulasan langkah-langkah pencegahannya berikut Langsung ini aja, kita intip cara mencuci tangan dengan benar sesuai dengan anjuran WHO berikut ini. Pertama, basahi seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu, gunakan sabun yang mengandung antiseptik secukupnya di telapak tangan. Usap seluruh bagian tangan dengan sabun hingga merata. Genggam ibu jari, lalu usap dengan gerakan memutar. Usap sela-sela jari. Lalu genggam dan usap pergelangan tangan. Gosok telapak tangan dengan menggunakan kuku-kuku jari agar kotorannya menempel terhempas. Gosok punggung jari dengan jari saling bertautan dalam posisi mengunci. Usap seluruh bagian telapak tangan dan punggung tangan untuk memastikan tangan sudah bersih. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. Keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk sekali pakai.
Lalu terakhir, gunakan tisu atau handuk sekali pakai untuk membersihkan sela-sela keran air. Nah, mudah bukan? Jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Yuk, simak langkah-langkahnya berikut ini. Langkah pertama, siapkan aloe vera gel, alkohol 70%, botol 100 ml, dan sendok bersih. Langkah kedua, cuci tangan Anda hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta cuci seluruh peralatan. Langkah ketiga, tuangkan 75 ml alkohol 70% ke dalam botol. Langkah keempat, masukkan 25 ml aloe vera gel ke dalam botol. Langkah terakhir, kocok hingga seluruh bahan tercampur, lalu hand sanitizer siap digunakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Bye!